Bapak Ibu sekalian, jamaah yang berbahagia, salah satu nama lain dari Ramadan yang kita tahu itu adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Tujuan adanya Ramadan seperti kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. La'alla di situ maksudnya kalau kita lihat terjemahnya memang artinya itu agar atau supaya. Hanya makna agar atau supaya di situ itu bukan datang begitu saja. Jadi bukan karena kita itu nahan lapar, nahan haus, tidak mendekati pasangan, lantas otomatis pasti takwa. Tidak begitu. Makna la'alla di situ itu butuh perjuangan yang lain, butuh usaha. Kenapa disuruhnya kita untuk berpuasa? Karena kita punya 3 nafsu dalam diri kita itu. Ada nafsu yang kita sebut dengan nafsul ammarah, di mana nafsu ini mengendalikan ruh, mengendalikan hati, mengendalikan pikiran dan jiwa. Contohnya misalkan ketika orang ingin melakukan korupsi, bisa saja ada peperangan antara diri dia, dalam dirinya, fisiknya dan juga ruhnya. Ruhnya mungkin mengatakan tidak boleh, mengatakan dilarang, memalukan, atau secara sosial dan agama mencekamnya, mencelanya. Tetapi fisiknya mengatakan supaya dia melakukan itu karena berbagai kebutuhan yang dia miliki di dunia, sehingga dia lakukanlah korupsi itu. Keadaan ruh seperti ini adalah ruh yang dikuasai oleh fisik, maka disebutnya dengan nafsu ammarah. Yang kedua itu nafsul lawamah. Posisinya kalau yang dua ini seimbang. Ruh itu seringkali mencela apa yang dilakukan oleh fisik. Kenapa saya berbohong? Kenapa saya berbuat jahat? Seharusnya saya tidak melakukan ini. Ini yang tadi ini buruk sekali. Tapi dia hanya mencela saja. Namun ruhnya tetap kalah. Kalah oleh fisiknya. Nah, 2 hal ini oleh Allah disebutkan sebagai qalbun mayyit dan qalbun marid. Hati yang mati dan hati yang sakit. Dua-duanya ini celaka, dua-duanya harus disembuhkan. Salah satu cara untuk menyembuhkan 2 model sakit hati ini adalah dengan puasa. Menahan apa yang menjadi kekurangan dari fisik tersebut. Tapi menahan fisik saja tidak cukup kalau ruhnya itu tidak dikuatkan. Lalu bagaimana cara menguatkan ruh? Yakni dengan mendekati Quran. Itulah kenapa tadi di mukadimah kami sampaikan Ramadan itu bulan puasa adalah bulan Quran, karena bukan hanya sekedar kita harus nahan fisik kita dari 3 hal tadi dalam rangka meningkatkan takwa, tetapi bagaimana ruh juga diperkuat. Cara memperkuatnya dengan mendekati Quran. Bagaimana Quran itu bisa menjadi penguat pada ruh? Jika Quran itu diperlakukan 3 hal. Menjadi hudan, bayyinatin minal huda, dan menjadi furqan. Kalau Quran itu tidak menjadi 3 ini, maka dia tidak akan menjadi penguat ruh. Apa yang dimaksud dengan hudan? Menjadikan Quran itu sebagai petunjuk. Ya, bagaimana caranya Quran dijadikan sebagai petunjuk? Ya, kita harus tadabbur. Dalam surat An-Nisa ayat 82, Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu ikhtilafan katsira." Apakah engkau tidak mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Quran itu datang bukan dari sisi Allah, maka ikhtilafnya itu banyak. Ayat ini sebetulnya kalau dilihat rangkaian surat An-Nisa ke atasnya 81, 80, 79 itu sebetulnya untuk menyembuhkan hati orang-orang yang sakit. Siapa yang dimaksud konteks An-Nisa 81 ke atasnya itu? Yaitu orang-orang munafik. Orang-orang yang di depan Nabi mereka taat, tapi di belakang Nabi itu mereka tidak taat. Di depan Nabi ngomongnya beriman, di belakang Nabi mereka menyusun rencana untuk menghancurkan Nabi.
Maka sifat kemunafikan ini bisa disembuhkan jika dia itu tadabbur Al-Quran. Kalau kita hanya membaca Quran terjemahnya saja, kita mungkin tidak paham apa yang Allah maksud dengan kata ini, dengan kalimat ini. Kenapa susunan Quran demikian adanya? Kenapa banyak sumpah? Kenapa banyak permisalan? Semua itu harus dikaji, harus dipahami, harus ditadaburi, harus ngerti tafsirnya. Kalau itu kita lakukan pada Quran, berarti Quran sudah kita jadikan sebagai hudan. Tapi itu saja tidak cukup, dia harus menjadi bayyinatin minal huda. Kita mengerti kenapa di dalam Al-Quran ada jihad, kita paham kenapa di Al-Quran ada sholat, ada infak, ada sedekah, poligami, zakat, dan semuanya. Dan yang terakhir menjadikannya sebagai furqan, pembeda. Dengan telah mempelajari hudan, mengerti bayyinatin minal huda, penjelasan dan tujuan Quran, kita akhirnya memahami ini halal, ini haram. Jika ini sudah masuk di dalam ruh seseorang, maka ruhnya juga akan menjadi kuat. Sehingga yang dia ucapkan, yang dia sampaikan kemudian hanya syukur, la'allakum tashkurun. Itu masih rangkaian di dalam surat Al-Baqarah ayat kuasa itu. Karena dia sudah kenyang dirinya dengan Quran. Sehingga yang dia katakan kemudian itu bukan lagi sesuatu yang sifatnya dunia dan materi. Ciri Quran sudah masuk kepada diri dia itu yarsyudun, dapat irsyad. Yang dia pikirkan itu bagaimana dia sholat jamaah, kapan lagi dia bisa berinfak, kapan lagi dia bisa sedekah, kapan lagi dia bisa membantu orang. Yang ada di pikirannya itu semuanya irsyad, karena dia sudah penuh dirinya. Sehingga ketika Ramadan ini selesai, kita betul-betul sudah dididik. Jadi kalaulah Ramadan ini setiap hari hanya menahan lapar haus, tidak mendekati pasangan, kemudian kita di akhir Ramadan mengatakan, saya sudah dapat kemenangan. Menang melawan apa? Mungkin kita belum menyentuh sedikit pun, karena ruh kita tidak kita kuatkan. Fisik mungkin kuat, tetapi kalau ruh tidak dibarengi dengan pelatihannya juga, dia akan tetap sama, mendapatkan kelemahannya juga. Di dalam surat Al-Qadar, Allah berfirman di ayat pertama, inna anzalnahu, kami mengirimkannya. Nyah di situ itu di dalam kurung terjemahan Depak itu dan terjemahan yang lain itu disebutkan Al-Quran. Kenapa Allah tidak menyebutkan saja Al-Quran? Inna anzalnal Quran, kalau dibaca masih enak gitu. Tapi Allah mengganti dengan kata ganti, karena Quran itu sudah dikenal oleh orang-orang muslim ketika itu, dikenal oleh masyarakat, dikenal oleh orang-orang musyrik. Kita juga sudah mengenal, hanya kita tidak mendekati. Maka ini adalah momen pas, momen sesuai, di mana bulan Ramadan bulan paling banyak dibaca Quran. Kalau kita rujuk kepada surat An-Nisa 82 tadi, perbanyaklah di 10 hari-hari terakhir Ramadan ini untuk tadabbur Quran. Paling tidak, paling minimal kita membaca. Syukur-syukur kita bisa mengetahui maksud, tujuan, tafsiran. Sudah banyak buku yang berbicara tentang itu. Maka jika ini kita dekati, insya Allah mudah-mudahan kita tidak hanya mendapatkan kekuatan fisik, tetapi ruh kita sendiri menjadi kuat. Sehingga tujuan pertama puasa yang diinginkan di dalam Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, itu datang kepada kita. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan kultum yang sebentar ini bermanfaat untuk kita semuanya. Allahu a'lam bishawab. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.